Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan sebelumnya yang belum kenal, nama Bapak Pak Faisal Mubarok ya. Bapak di sini akan mengajar di kelas 5 ya, terutama di SDN Negeri 021 Ciporeang. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak, buku dan alat tulisnya disiapkan. Sudah? Oke, bagus. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Betul, pantun ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Nanti kita akan belajar apa itu pantun, apa ciri-cirinya ya. Kemudian jenis pantun berdasarkan isinya ya. Kemudian makna dari pantun itu sendiri ya. Nanti kita akan belajar mengenai pantun. Oke. Baik, anak-anak, pantun adalah karya puisi atau karya sastra puisi lama ya. Karya sastra puisi lama. Nah, pantun itu berasal dari mana? Asal katanya? Ya, betul. Asal kata pantun berasal dari Minangkabau ya, daerah Minangkabau. Nah, pantun itu artinya apa sih? Oke, good ya. Pantun itu artinya adalah penuntun ya. Kalau di dalam makna secara sembarang atau secara bebas gitu, artinya ya untuk menuntun gitu ya. Menuntun itu berarti menuntun dalam kebaikan ya. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari pantun. Sekarang apa sih ciri-ciri dari pantun itu? Oke, yang pertama ciri pantun itu adalah pola sajaknya atau bersajak A B A B ya. Oke ya, A B A B. Paham? Nah, atau A A ya. Yang kedua ciri pantun adalah satu bait terdiri dari 4 baris ya. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian ciri yang ketiga, setiap baris ya, satu barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Jadi setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, selanjutnya yang keempat, baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran ya. Baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran. Kemudian baris ketiga dan baris keempat itu disebut dengan isi. Ya, itu ciri yang kelima, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Oke, itu adalah ciri-ciri pantun. Ada 5, oke ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai jenis pantun berdasarkan isi ya. Oke, jenis pantun berdasarkan isi ini dibagi menjadi 4 jenis ya. Dibagi menjadi berapa? 4. Oke, yang pertama adalah pantun jenaka ya. Pantun jenaka ini biasanya mengenai lelucon ya, humor ya, suatu candaan. Oke, contohnya yaitu ya, anak kera mirip buaya, oke, mencari makan di kandang merpati ya. Dari jauh mirip Cinderella ya. Sudah dekat
ternyata nini. Ya, nah itu ya contohnya dari pantun jenaka ya, sesuatu lelucon ya, candaan. Lihat dari jauh, wah mukanya mirip Cinderella, tapi ketika kita lihat dari dekat, ternyata itu nini bukan Cinderella ya. Oke, selanjutnya ya, itu tadi contoh dari pantun jenaka. Yang kedua, jenis yang kedua adalah jenis pantun nasihat ya. Yang kedua ini jenis pantun nasihat. Oke. Contoh dari pantun nasihat itu adalah ada anak bermain gitar. Gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin menjadi pintar ya, belajarlah dengan rajin dan tekun. Nah, itu ya adalah contoh dari pantun nasihat. Biasanya pantun nasihat ini untuk untuk menasehati ya, sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk biar menjadi baik, biar menjadi benar. Nah, itu adalah contoh dari pantun nasihat. Kemudian ada jenis pantun yang ketiga. Jenis pantun yang ketiga adalah pantun apa? Betul ya, pantun teka-teki. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Biasanya pantun teka-teki ini digunakan untuk tanya jawab ya. Bertanya, apakah hewan yang berkaki empat? Nah, itu pertanyaan biasa. Tapi pada pantun teka-teki itu dijadikan sebuah syair atau karya pantun ya. Tapi dengan tadi ciri-ciri yang kelima yang sudah kita sebutkan bersama ya. Oke, ya contoh dari pantun teka-teki adalah banyak benar anak Gen Halilintar ya. Pintar berdandan, pandai bergaya. Jika kamu memang pintar ya, hewan apa yang paling kaya? Nah, kira-kira hewan apa yang paling kaya? Nah, itu ya contoh dari pantun teka-teki ya. Itu contoh pantun teka-teki itu bertanya ya, bertanya. Nah, nanti yang ditanya ngejawab gitu. Nah, seperti itu. Untuk jenis pantun yang keempat ya, yang terakhir, jenis pantun yang keempat adalah jenis pantun kiasan ya. Jenis pantun kiasan ini biasanya artinya tersirat ya, tidak tertulis. Tapi kita butuh memahami dulu apa sih sebenarnya makna dari pantun kiasan tersebut. Oke, contoh ya. Berburu ke padang datar ya, dapatkan rusa belang kaki. Oke. Berguru ke palang ajar ya, bagaikan bunga kembang tak jadi. Nah, itu ya, berburu ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Itu artinya apa dari pantun kiasan ini ya. Jadi jangan sampai kita berguru itu ke palang ajar ya, biar nanti jangan sampai bunga kembang itu tak jadi. Nah, harus berguru, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dengan kemauan diri sendiri agar suatu nanti bunga itu mekar. Artinya tujuan kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berakhlak itu akan tercapai di kemudian hari. Ya, jangan ada keterpaksaan untuk belajar. Jadi harus menumbuhkan dari diri sendiri. Nah, itu dia jenis-jenis pantun ya, berdasarkan isinya. Nah, dari jenis-jenis pantun banyak berbagai macamnya ya. Pantun lelucon atau pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki maupun pantun kiasan itu sendiri. Dari setiap pantun itu terdapat makna. Terdapat makna. Apa itu makna? Nah, ada yang tahu? Makna adalah sama saja dengan arti ya. Makna itu sama saja dengan arti. Apa makna pantun itu? Apa arti dari pantun itu? Contoh misalkan tadi pantun nasihat. Ada anak bermain gitar.
gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin kamu menjadi pintar ya, belajarlah dengan giat dan tekun. Nah, artinya apa? Makna pantun itu apa? Artinya kita harus belajar dengan tekun, dengan giat agar kita menjadi seseorang yang pintar, yang cerdas. Atau maknanya atau artinya itu bisa dibalik ya. Seperti misalkan jika ingin menjadi pintar atau jika kita ingin menjadi orang yang pintar, maka kita harus tekun belajar, tekun dalam melaksanakan tugas ya. Giat dalam belajar, giat dalam berprestasi atau melakukan sesuatu yang positif. Nah, itu dia makna dari pantun. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan kalian latihan ya, agar kalian bisa mencari makna dari pantun itu sendiri dan menentukan dulu ya, menentukan apa jenis pantunnya. Jadi jenis dari pantunnya itu jenis pantun apa, kemudian makna pantunnya, maknanya itu apa. Nah, nanti kalian kerjakan masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada, di rumah maupun di sekolah. Belajar harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.